Quran Surat Ali Imran ayat 172 bagian kedua. Kemudian datanglah lanjutan ayat. Untuk orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa antara mereka suatu pahala yang besar. Ujung ayat ini adalah isyarat penghormatan bagi orang yang tidak bisa turut pergi mengejar musuh ke Hamraul Asad itu. Karena ada halangan yang paling besar yang patut dipertimbangkan. Ibnu Ishaq merawikan bahwasannya Jabir bin Abdullah yang telah syahid ayahnya di perang Uhud itu tidak dapat pergi. Ketika telah didengar seruan menyuruh siap pada pagi hari itu, Jabir bin Abdullah datang menemui Rasulullah SAW menyampaikan wasiat ayahnya. Ya Rasulullah, ketika ayahku akan pergi ke peperangan Uhud, beliau mewasiatkan kepadaku supaya aku menjaga 7 orang saudaraku perempuan yang masih kecil-kecil. Beliau berkata, wahai anakku, tidaklah selayaknya bagiku dan bagimu pergi semua, sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang menjaga mereka di rumah. Sekarang biarlah ayah pergi menaati Rasulullah dalam perang Uhud ini, dan engkau hendaklah tinggal di rumah menjaga adik-adikmu. Lalu Jabir lanjutkan, itulah sebabnya saya tidak turut dalam perang Uhud, ya Rasulullah. Sekarang kalau engkau perintahkan juga aku pergi, aku akan ikut, ya Rasulullah. Akan tetapi demikianlah wasiat ayahku, yang kebetulan beliau telah mencapai syahidnya di perang Uhud itu. Usulan itu diterima oleh Rasulullah. Jabir bin Abdullah tidak turut ke Hamraul Asad karena menjaga ketujuh adiknya. Penjagaan atas ketujuh adiknya perempuan yang belum terlepas dari tanggungannya termasuklah ihsan pada Jabir. Pekerjaannya adalah baik dan terpuji dan dilakukannya dengan penuh takwa kepada Allah. Bagi orang yang semacam Jabir itu pun disediakan Allah suatu pahala yang besar. Akan tetapi sudahlah dapat dipahamkan bahwa pahala besar yang disediakan untuk dia itu tidaklah sebesar pahala yang didapat oleh kawan-kawannya yang pergi. Badar yang kedua, ketika Abu Sufyan akan meninggalkan medan perang Uhud, dia dengan angkuhnya mengatakan kepada Rasulullah bahwa dia akan datang lagi ke padang Badar pada tahun depan. Ancaman angkuhnya itu disambut baik oleh Rasulullah. Kita akan bertemu di sana tahun depan insya Allah. Menurut riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, memang keluarlah Abu Sufyan dengan angkatan perang musyrikin pada tahun yang dijanjikan itu sampai ke suatu tempat bernama Munjinnah dekat Murus Zahran. Kata suatu riwayat lagi, dia sampai ke Usfan. Akan tetapi sampai di tempat itu timbul gentarnya akan berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berhenti dan ragu-ragu. Pada waktu itu bertemulah dia dengan Nu'aim bin Mas'ud yang kembali dari umroh menuju Madinah. Lalu dia berkata, Nu'aim, aku berjanji dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan bertemu tahun ini di Badar. Akan tetapi tahun ini kemaraunya panjang. Yang baik untuk berperang ialah sedang pohon-pohon berbuah lebat dan ternak sedang membanjiri susu. Aku sekarang bermaksud hendak kembali saja ke Mekah. Tetapi aku merasa tidak enak kalau Muhammad keluar menepati janjinya, sedang aku tidak datang. Tentu yang demikian menambah lebih berani mereka. Sebab itu aku minta engkau segera pergi ke Madinah dan engkau pertakut-takuti mereka sampai mereka tidak jadi pergi ke Badar. Katakan bahwa Quraisy akan datang dengan tentara besar. Atas jasamu itu aku beri engkau hadiah 10 ekor unta. Unta itu boleh engkau minta nanti pada Suhail bin Amr. Diriwayatkan seterusnya bahwa tawaran Abu Sufyan itu diterima oleh Nu'aim bin Mas'ud. Dia berangkat ke Madinah. Ketika dia datang didapatinya kaum muslim sedang bersiap-siap hendak pergi ke Badar memenuhi janji dengan Abu Sufyan itu. Maka dimulainya lah melakukan jarumnya. Dia berkata,
ini bukan pandangan yang jitu. Dahulu ketika kamu datang menyerbu mereka di Uhud, kamu tidak berdaya. Sekarang akan kamu hadang mereka keluar, padahal mereka sekarang telah berkumpul dengan satu kekuatan besar. Kalau ini kejadian, tidak seorang pun kamu yang akan lepas dari tangannya. Nyaris intimidasi yang dibawa Nuaim itu berpengaruh kepada beberapa orang antara mereka. Setelah mendengar tumbuhnya keraguan-raguan itu, dikumpulkannya lah mereka oleh Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam tangannya, aku akan pergi ke sana walaupun sendirian." Mendengar perkataan beliau setegas itu, hilanglah segala keraguan dan kecemasan. Lalu beliau panggil 70 orang dan beliau pun berangkat sambil bersama-sama mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Allah cukup bagi kami dan dialah sebaik-baik penjaga.